Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasim Padilla. Mohon izin Bapak, eh, sedikit ingin menyampaikan materi yang berkenaan dengan teologi pembebasan Hasan Hanafi. Sebelumnya saya mohon maaf ya jikalau ada kekurangan dalam penyampaian materi pada kali ini, baik itu dari segi materi maupun penyampaian saya pada saat ini. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang dulu. Teologi erat kaitannya dengan perilaku dan sikap seseorang yang meyakininya, karena konsep yang mendasar dalam teologi ini akan diimplementasikan oleh penganut teologi tersebut. Salah satunya lewat teologi pembebasan. Ada seorang pemikir muslim yang besar, filsuf muslim, dan keilmuan beliau sudah tidak diragukan lagi. Nama beliau adalah Hasan Hanafi. Beliau mencetuskan sebuah gagasan teologi pembebasan untuk agama Islam melalui pemikiran beserta pembaharuan yang dilakukannya, mulai dari merekonstruksi pemikiran klasik atau teologi tradisional tanpa menghilangkan nilai-nilai dari teologi klasik tersebut. Ya, selebihnya mengenai pemikiran beliau akan sedikit saya bahas di dalam makalah yang sudah saya bagikan di grup kelas kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam biografi Hasan Hanafi. Hasan Hanafi dilahirkan di kota Kairo, Mesir pada tahun 13 Februari 1935 Masehi. Beliau ini terlahir dari keluarga yang berdarah Maroko kalau dirunut dari kakeknya yang berdarah Maroko. Sedangkan dari neneknya berasal dari kabilah Bani Mur, yang mana kabilah ini juga menurunkan Bani Gamal Abdul Nasser yang menjabat sebagai presiden Mesir kedua. Hanafi kecil dikenal sebagai seorang anak yang pandai. Hal ini dapat diketahui pada usia 5 tahun, Hanafi kecil sudah hafal Al-Quran. Ya, Hasan Hanafi mengawali pendidikannya ini pada bangku sekolah dasar yang diselesaikannya pada tahun 1948 di Madrasah Sulaiman Gowis. Setelah selesai di sana, Hasan Hanafi melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Khalil Agha. Pada saat duduk di bangku Sanawiyah inilah, Hasan Hanafi itu sudah mulai menunjukkan kepandaian-kepandaian yang dimilikinya dan kepandaian-kepandaian yang sudah mulai mengeluar gitu, sudah mulai muncul. Nah, salah satunya yaitu hal ini dapat dilihat bahwa Hasan Hanafi pada saat itu sering mengikuti diskusi-diskusi Ikhwanul Muslimin, yang mana membuat ia menjadi paham betul itu dengan kelompok atau organisasi Ikhwanul Muslimin ini, mulai dari aktivis mereka, mulai dari aktivitas mereka dan pemikiran yang berkembang atau dikembangkan dalam organisasi Ikhwanul Muslimin ini, maupun pada aktivis-aktivis sosial organisasi Ikhwanul Muslimin. Karena Hasan Hanafi sudah mengikuti organisasi ini sedari kecil atau setingkat sanawiyah ya, sanawiyah remaja gitu, mulai dari remaja, dan pemahamannya mengenai Ikhwanul Muslimin tidak perlu diragukan lagi gitu. Nah, pada usia remaja ada sebuah rasa yang muncul dalam dirinya Hasan Hanafi, yaitu kesadaran nasional dalam dirinya yang mendorong ia untuk ikut membantu perjuangan negaranya, yaitu negara Mesir. Karena pada saat itu Mesir menjadi sasaran empuk bagi penjajah pada masa Perang Dunia Kedua. Tentu hal ini memantik semangat nasionalisme Hanafi, sehingga dia menawarkan secara sukarela terjun ke lapangan untuk membantu perjuangan Mesir.
melawan penjajah. Nah, selain itu juga Hasan Hanafi mempelajari pemikiran-pemikiran Said Qutb mengenai keadilan sosial dan keislaman. Hasan Hanafi berfokus kepada pemikiran agama, revolusi, dan perubahan sosial yang dianggapnya itu adalah satu hal yang penting untuk dikaji dan dipelajari pada saat itu. Dan mungkin juga hal ini sangat relevan dengan kita pada masa dewasa ini. Setelah selesai mengenyam pendidikan di Al-Azhar, Hasan Hanafi melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne, Prancis. Sebelum ke Universitas Sorbonne tadi, Hasan Hanafi kan mengenyam pendidikan di Al-Azhar. Beliau masuk ke dalam Departemen Filsafat Universitas Kairo ya pada saat itu. Nah, setelah lulus dari situ, Hasan Hanafi melanjutkan pendidikannya di Universitas Sorbonne, Prancis. Nah, saat di Prancis pun Hasan Hanafi tidak bersantai-santai. Beliau banyak mempelajari pemikiran-pemikiran para pemikir dari dunia barat. Contohnya seperti Husserl, John Guitton, Paul Ricoeur, dan Louis Massignon. Ya, beliau banyak mempelajari metode-metode berpikir para tokoh-tokoh tersebut. Mulai dari pemikiran fenomenologi Husserl, pemikiran pembaharuan dan sejarah filsafat John Guitton, sampai analisis kesadaran Paul Ricoeur, termasuk juga pembaharuan pada Louis Massignon. Nah, disinilah ia mulai melakukan latihan berpikir secara metodologis, baik itu melalui kuliah-kuliah ilmiah maupun dari buku-buku bacaan orang-orang orientalis. Itu Hasan Hanafi semuanya dilahap. Nah, dari hal tersebutlah kita dapat melihat betapa antusiasnya ini Hasan Hanafi dalam menuntut ilmu. Berbagai macam pola pikiran dia serap hingga menjadikan Hasan Hanafi ini sebagai seorang pemikir yang besar dalam hasanah keilmuan dunia Islam. Nah, inilah sedikit banyaknya dari orang-orang yang dipelajari oleh Hasan Hanafi mengenai pemikirannya. Pada tahun 1966, Hasan Hanafi menyelesaikan program master dan doktornya di Universitas Sorbonne dengan mengajukan tesis yang berjudul, sebelumnya saya mohon maaf ya kalau pelafalan atau pengucapan judul ini salah, karena ini bahasa Prancis ya. Ya, Les méthodes d'exégèse essais sur la science des fondements de la compréhension ilmu usul fikih, dan disertasinya yang berjudul exégèse de la phénoménologie et étude actuelle de la méthode phénoménologie et son application au phénomène religieux. Ya, saya mohon maaf jikalau masih ada yang salah itu dalam pelafalannya. Itu disertasi tadi yang berarti ya, disertasinya tadi itu metode, yang artinya ini metode penafsiran esai tentang ilmu fundamental, pemahaman ilmu usul fikih, dan disertasi penafsiran fenomenologi keadaan sebenarnya dari suatu metode fenomenologi dan aplikasinya pada fenomena keagamaan. Pada tahun 1985 sampai 1987, Hasan Hanafi ini
banyak menulis artikel yang ia presentasikan dalam berbagai seminar di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Timur Tengah, Jepang, termasuk juga negara kita, yaitu negara Indonesia. Kumpulan tulisan beliau kemudian disusun menjadi sebuah buku yang berjudul Religion, Ideology and Development yang terbit pada tahun 1993. Beberapa artikel lainnya juga tersusun menjadi buku dan diberi judul Islam in the Modern World. Karya Hasan Hanafi yang populer di Indonesia antara lain yaitu Al-Yasar Al-Islami, Islam Kiri, Min Al-Aqidah ila Al-Saurah, Dari Teologi ke Revolusi, Turats wa Tasdid, Tradisi dan Pembaharuan Islam in the Modern World. Itulah karya-karya beliau, dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang terkenal. Masuk ke bagian B, yaitu pemikiran konsep teologi pembebasan Hasan Hanafi. Perihal pemikiran Hasan Hanafi yang merujuk kepada teologi ini, sebelumnya dalam teologi itu ada dua aliran ya, yaitu teologi tradisional menerima kebenaran ajaran itu sudah sebagai suatu kebenaran, tidak memikirkan lagi apa itu benar atau tidak, dan hanya bermaksud memberikan penjelasan atau interpretasi tentang dasar-dasar itu. Yang kedua, teologi liberal terdapat terutama dalam kalangan Protestan dan Yahudi, membahas dasar-dasar agama bersangkutan secara liberal, kritis, dan analitis. Pemikiran Hasan Hanafi mengenai teologi pembebasan ini dipengaruhi oleh para pemikir-pemikir barat, yang mana pada saat itu Hasan Hanafi menyaksikan langsung agama revolusioner di Amerika Serikat dan Amerika Latin. Ia menyaksikan bagaimana gerakan teologi pembebasan ini mencuat keluar, merangkul kaum-kaum lemah yang tertindas oleh penguasa, salah satunya ya, dan berbagai macam hal yang tidak baik dan berkaitan langsung dengan sosial. Hal inilah yang membuka wawasan Hasan Hanafi mengenai agama Islam untuk kembali bangkit atau kembali kepada hakikatnya yang sebenarnya, sebagai agama pembebasan, agama yang sangat peduli terhadap isu-isu dan permasalahan kemanusiaan yang dilanda oleh umat Islam. Karena pada saat itu kan banyak terjadi penindasan dan berbagai macam hal kejadian yang tidak baik gitu. Hasan Hanafi menciptakan suatu proyek ide yang sangat besar dan berkaitan dengan tradisi dan pembaharuan, al-turats wa al-tasdid, dan dalam penerapannya pun membutuhkan proses atau menjadi sebuah serangkaian metodologis berpikir yang harus dikuasai terlebih dahulu secara bertahap-tahap hingga mencapai suatu pemahaman yang matang. Hasan Hanafi mengatakan bahwasanya Islam sebagai agama juga sebagai revolusi, karena bagi Hasan Hanafi dalam hubungan konteks dunia akhir-akhir ini dan kebutuhan Muslim, maka perlu suatu perubahan atau perpindahan dari pernyataan keyakinan atau syahadat ke revolusi. Hasan Hanafi juga berpendapat bahwasanya pembahasan mengenai teologi ini tidak akan ada habisnya. Hanafi lewat pemikiran yang merumuskan sebuah pandangan, yaitu teologi baru yang mengarahkan sasarannya pada manusia sebagai tujuan perkataan kalam dan sebagai analisis percakapan yang harus tersusun secara kemanusiaan. Jadi tidak melulu mengurusi Jadi agama itu juga ikut ambil adil dalam kehidupan sosial yang sudah seperti yang sudah disampaikan tadi. Hasan Hanafi juga mencetuskan sebuah pemikiran baru, yaitu Oksidentialisme, yang mana di sini perannya sebagai tandingan dari Orientalisme Barat. Oksidentialisme ini dimaksudkan untuk mengetahui peradaban Barat sebagaimana adanya, tidak dilakukan untuk menjatuhkan. Kan kalau Orientalisme setahu saya ya, itu kan orang Barat, orang yang non Muslim lah ya, mempelajari dan mendalami gitu tentang ajaran Islam, lalu mereka mencari-cari supaya untuk bisa menjatuhkan. Dan ini terbalik dengan oksidentialismenya Hasan Hanafi. Beliau menghadirkan atau mencetuskan
teori ini hanya untuk mengetahui peradaban barat sebagaimana adanya, tidak untuk menjatuhkan ataupun apapun itu, hanya untuk sebagai pembelajaran gitu. Kenapa sih di sana maju, kenapa kita enggak gitu. Jadi mulai dari situlah kita bisa belajar, bukan untuk saling menjatuhkan. Sehingga dari pendekatan ini akan muncul kemampuan mengembangkan kebajikan yang diperlukan kaum muslimin dalam jangka panjang. Nah, mungkin itu saja dulu pemaparan saya melalui VVT ini. Selebihnya bisa kawan-kawan baca di makalah yang telah saya bagikan, dan saya mohon maaf jikalau dalam penyampaian kali ini maupun materi yang saya sajikan dalam bentuk makalah dan PPT ini banyak kekurangannya. Saya mohon maaf, semoga bisa dimaklumi ya. Saya tutup dulu. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.